Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche membalik telapak tangannya dan menyimpan Southern Phoenix Token. Dia bertanya, apakah Anda tidak akan bertanya tentang tujuan saya dan imbalan yang saya inginkan? Kamu akan memberitahuku tujuanmu setelah pertempuran reruntuhan pusat selesai, kata Nan Huang Chanyi. Adapun imbalannya, itu sepenuhnya bergantung pada kinerja Anda. Setelah itu, Nan Huang Chanyi berbalik dan pergi. 4 sekte Realem King selalu mencari pihak luar untuk memperkuat kekuatan mereka selama pertempuran reruntuhan pusat, namun orang-orang ini biasanya harus kuat, mampu melewati serangkaian ujian yang ketat, dan benar-benar transparan dalam hal asal-usulnya. Lagi pula, pertempuran reruntuhan pusat berkaitan dengan ketenaran seseorang dan sumber daya selama 50 tahun ke depan. Dari awal, perekrutan Yunche sangat mudah dan sederhana sehingga hampir tidak bisa dipercaya. Nan Huang Chanyi tidak tahu apapun tentang Yunche kecuali namanya. Namun, dia tetap merekrutnya dan memberinya token Phoenix Selatan secara pribadi. Apakah dia benar-benar hanya bertaruh karena keadaan tidak mungkin menjadi lebih buruk? Wanita ini sedikit tidak biasa, kata Qianye Yinger dengan nada rendah setelah menatap ke arah yang ditinggalkan Nan Huang Chanyi beberapa saat. Komentarnya terdengar biasa saja dan acuh tak acuh, namun berapa kali dia benar-benar memuji seseorang dapat dihitung dengan satu tangan. Dia benar-benar menarik. Mata Yunche sedikit berkedip. Saya harap dia akan memberikan kejutan yang menyenangkan bagi saya. Dia sudah menyadari bahwa dia tidak biasa sejak mereka bertemu. Namun, dia masih belum bisa mengatakan apa sebenarnya itu. Tidak ada perubahan fakta bahwa putri yang baru dinobatkan ini akan menjadi gadis pangkuan Bei Hanchu. Bahkan seorang putri pun harus tunduk pada nasib seperti itu ketika dia lemah. Ironis sekali, kata Qianye Yinger dengan senyum mengejek di wajahnya, tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia sedang mengejek Nan Huang Chanyi atau dirinya sendiri. Semakin banyak praktisi yang mendalam berdatangan ke reruntuhan pusat wilayah utara seiring berjalannya waktu. Biasanya para Divine Sovereign jarang bertarung satu sama lain, jadi pertempuran reruntuhan tengah yang berlangsung setengah abad ini adalah pertemuan terbesar di 5 reruntuhan Nether. Mereka yang mengejar alam Raja Ilahi khususnya tidak akan mau melewatkan satu periode pun, ini adalah pertarungan sesungguhnya antara Raja Ilahi Puncak, dan bahkan petunjuk terkecil pun terbukti sangat berguna. Langit di atas medan perang reruntuhan pusat tenang. Namun, tanahnya dipenuhi orang. Puluhan juta praktisi tersebar di seluruh medan perang dalam pola spiral, tetapi mata semua orang terpusat pada tengah-tengah medan perang reruntuhan pusat. Salah satu alasan alam reruntuhan pusat dibuka untuk semua praktisi adalah untuk menciptakan momen megah seperti ini. Terlebih lagi, pertempuran reruntuhan pusat tahun ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Yang Mulia Pedang tersembunyi dari Istana Surgawi 9 Cahaya akan menjadi pengawasnya kali ini. Nine Lights Heavenly Palace adalah sekte di dunia bintang atas. Meski bukan sekte Realem King, sekte ini memiliki ketenaran yang luar biasa. Hukum kelangsungan hidup wilayah ilahi utara sangat kejam, sehingga terdapat banyak hubungan anak sungai. Istana Surgawi 9 Cahaya adalah kekuatan tertinggi yang diberikan penghormatan oleh keempat alam semesta untuk perlindungan. Setiap kali pertempuran reruntuhan pusat terjadi, Yang Mulia dari Istana Surgawi 9 Cahaya juga akan diundang sebagai pengawas dan saksi. Sesekali, beberapa orang jenius akan dibawa kembali ke Istana Surgawi 9 Cahaya dan diasuh. Bei Hanchu adalah salah satunya. Namun tidak seperti para jenius sebelumnya,
dia diterima sebagai murid langsung oleh salah satu penguasa istana dari Istana Surgawi Sembilan Cahaya, yang mulia pedang tersembunyi sendiri. Bahkan ada rumor bahwa Bei Hancu telah menjadi murid utamanya. Ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya di 4 bidang. Yang mulia pedang tersembunyi bahkan telah membuat pernyataan seperti itu, Bei Hancu sangat berbakat, dan dia pasti akan menggantikanku di masa depan. Pujian tersebut secara alami menyebabkan kehebohan besar dan meningkatkan status Bei Hancu ke tingkat yang ajaib dan legendaris. Northern Chill City sudah menjadi sekte Realm King terkuat sejak awal, namun keberhasilan Bei Hancu mendorong mereka lebih tinggi lagi dan membuat mereka tampak seperti matahari dari 5 reruntuhan Nether. Pengawas dan saksi pertempuran reruntuhan pusat kali ini adalah Yang Mulia Pedang Tersembunyi, bukan Yang Mulia Cermin Tersembunyi. Desas-desus bahwa Bei Hancu berencana melamar Nan Huang Chanyi lagi juga telah menyebar dengan cepat, terutama mengingat negeri ilahi Phoenix Selatan telah mengganti putra mahkota, dengan putri mahkota yang baru. Semua orang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi dalam pertempuran reruntuhan pusat hari ini. Satu-satunya hal yang mereka tidak yakin adalah kapan lamaran itu akan dilaksanakan, sebelum atau sesudah pertempuran. Waktu yang dijanjikan semakin dekat, dan kerumunan tidak dibiarkan terlalu lama. 4 kekuatan tak terlihat namun tak tertahankan tiba-tiba membelah kerumunan, dan keheningan yang menindas segera menggantikan keributan itu. Tekanan yang turun dari langit tanpa peringatan adalah tekanan dari penguasa ilahi. Mereka begitu menakutkan sehingga banyak orang merasa ingin berlutut. Pada saat yang sama, 4 sekte Realm King, Kota Dingin Utara, Sekte Reruntuhan Timur, Sekte Reruntuhan Barat, dan negeri ilahi Phoenix Selatan muncul dan bergerak ke sudut utara, timur, barat, dan selatan medan perang. 4 penghalang dengan warna berbeda juga menyebar dan menyelimuti suatu area pada saat yang bersamaan. 4 sosok jatuh dari langit ketika penghalang terbentuk. Mereka menerima tatapan hormat, bersemangat, dan mengagumi kerumunan yang menghujani mereka seperti dewa. Selamat datang, Master Sekte. Selamat datang, Rajaku. Selamat datang, Raja. Selamat datang, Master Sekte. Keempat orang tersebut membawa diri mereka sendiri dengan udara dan tekanan yang membebani langit dan bumi, dan tidak ada seorang pun di 5 reruntuhan Nether yang mengabaikan ketenaran mereka. Itu karena mereka adalah praktisi terkuat dari 4 alam dan Raja Alam Besar Reruntuhan Nether yang tak tertandingi. Dari Kota Dingin Utara, Penguasa Ilahi Dingin Utara. Dari Sekte Reruntuhan Timur, Reruntuhan Timur Penguasa Ilahi. Dari Sekte Reruntuhan Barat, Reruntuhan Barat Penguasa Ilahi. Dan yang terakhir, dari Negeri Ilahi Phoenix Selatan, Penguasa Ilahi Phoenix Selatan. Keempat penguasa ilahi perlahan-lahan mengambil tempat duduk mereka di pusat wilayah kekuasaan masing-masing. Mereka sudah terbiasa dengan tingkat perhatian dan tontonan seperti ini sejak lama. Keheningan kembali menyelimuti medan perang reruntuhan pusat setelah 4 Realm King mengambil tempat duduk mereka. Keempat penguasa ilahi saling berpandangan sebentar sebelum memeriksa formasi pertempuran lawan mereka. Setiap wilayah diharuskan mengirimkan 10 peserta dalam pertempuran reruntuhan pusat, dan mereka semua harus menjadi raja ilahi yang berusia di bawah 3000 tahun. Jumlah Divine Sovereign di dunia bintang menengah manapun bisa dihitung dengan 2 tangan, dan Divine King level 10 bisa dibilang adalah raja semua makhluk jika Divine Sovereign tidak dimasukkan dalam perhitungan. Artinya, tidak banyak raja ilahi tingkat 10, dan jumlahnya semakin berkurang seiring dengan batasan usia. Berkat alam reruntuhan pusat yang sangat kaya sumber daya,
4 alam reruntuhan Nether jauh lebih kuat daripada rata-rata alam bintang tengah wilayah ilahi utara. Kota Dingin Utara, Sekte Reruntuhan Timur, dan Sekte Reruntuhan Barat tidak hanya dapat mengumpulkan 10 Raja Ilahi untuk pertempuran reruntuhan pusat, mereka bahkan memiliki pengganti yang dapat digunakan untuk mengubah formasi pertempuran jika mereka menginginkannya. Northern Chill City khususnya memiliki lebih dari 10 pemain pengganti yang siap selama setiap pertempuran. Namun, Negeri Ilahi Phoenix Selatan adalah satu-satunya pengecualian. Bahkan dengan tambahan bala bantuan eksternal, mereka tidak mampu mengumpulkan 10 Raja Ilahi tingkat 10 seperti semua alam lainnya. Kali ini sama saja. Di sudut Northern Chill City, 20 praktisi yang tampak bangga berdiri di belakang Northern Chill Divine Sovereign. Hanya juara yang diperbolehkan mewakili Kota Dingin Utara, jadi kualitas mereka tidak perlu disebutkan. Dari segi kuantitas, 20 Raja Ilahi tingkat 10 sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan setiap dunia lain bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bagi mereka, tujuan pertempuran reruntuhan pusat adalah untuk memamerkan kekuatan mereka, bukan bersaing memperebutkan sumber daya. Akan selalu ada 4 zona realem reruntuhan pusat yang dialokasikan untuk mereka dan hanya untuk mereka saja. Sekte Reruntuhan Timur dan Sekte Reruntuhan Barat masing-masing memiliki 13 Raja Ilahi tingkat 10. Sedangkan untuk Negeri Ilahi Phoenix Selatan, kali ini ada 12 peserta, namun hanya 4 dari mereka yang merupakan Raja Ilahi tingkat 10. Sisanya adalah Raja Ilahi tingkat 9. Meskipun lelucon pertempuran sebelumnya tentang 2 Raja Ilahi tingkat 8 tidak terulang kembali, sepertinya Negeri Ilahi Phoenix Selatan tidak akan lolos dari nasib mereka dalam waktu dekat. Namun kali ini, hasil pertempuran mungkin tidak menjadi masalah bagi Negeri Ilahi Phoenix Selatan. Di luar medan perang reruntuhan pusat, Yunche dan Qianye Yinger baru saja tiba. Pertempuran reruntuhan pusat disusun berdasarkan format Raja Bukit yang paling sederhana, kata Qianye Yinger. Juara pertarungan sebelumnya, Northern Chill City akan muncul di medan perang terlebih dahulu. Mereka akan ditantang oleh 3 alam lainnya satu persatu sampai mereka dikalahkan. Yang kalah akan meninggalkan panggung, dan pemenang akan menggantikannya dan mempertahankan diri dari penantang lainnya. Setiap wilayah dapat mengirimkan paling banyak 10 penantang ke medan perang, dan urutan peringkat ditentukan oleh siapapun yang kehilangan semua perwakilannya terlebih dahulu. Setelah itu, dia menambahkan, negara ilahi Phoenix Selatan yang Anda wakili selalu mendapat skor terakhir dalam pertempuran reruntuhan pusat. Format ini bisa diterima jika hanya 2 pihak yang terlibat, tapi 4. Kedengarannya tidak adil sama sekali. Sangat mudah bagi banyak pihak untuk bersatu di satu sisi, kata Yunche dengan nada rendah. Ini adalah medan perang. Tidak ada keadilan di medan perang. Qianye Yinger mendengus dingin. Northern Chill City selalu menjadi starter, dan mereka selalu dikeroyok oleh 3 wilayah lainnya. Namun, tidak ada yang pernah berhasil melepaskan mereka dari tahtanya. Tidak ada aturan tidak adil yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan absolut. Di sini, Yunche memimpin Qianye Yinger ke penghalang negara ilahi Phoenix Selatan. Kemudian, dia mengeluarkan token Phoenix Selatan yang diberikan Nan Huang Chanyi padanya dan mengulurkannya ke arah penghalang. Penghalang itu terbelah setelah dengungan lembut, dan keduanya berjalan masuk di bawah tatapan heran dan bingung. Siapa kamu? Sebuah teriakan terdengar di udara, diikuti dengan tekanan berat pada Yunche dan Qianye Yinger. Mengapa kamu memiliki token Phoenix Selatan? Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berambut putih.
Teriakannya menyebabkan setiap penghuni Phoenix Selatan menahan napas karena terkejut. Itu karena pria ini adalah satu-satunya penguasa ilahi di negeri ilahi Phoenix Selatan selain penguasa ilahi Phoenix Selatan sendiri. Dia adalah penatua penjaga dan satu-satunya keberadaan transenden di negara ini, Nanhuang Mofeng. Hanya keluarga kerajaan Phoenix Selatan dan perwakilan mereka yang diizinkan memasuki penghalang dengan token Phoenix Selatan. Yunce dan Qianye Yinger jelas bukan keduanya. Paman Feng. Sebuah suara lembut terdengar tepat setelah Nanhuang Chanyi. Mereka adalah rekrutan yang saya undang untuk membantu dalam pertempuran reruntuhan pusat. Akulah yang memberi mereka token Phoenix Selatan. Suara lembut itu mengusir rasa takut yang dipicu oleh tekanan Divine Sovereign seperti sihir. Pembicaranya tidak lain adalah Nanhuang Chanyi. Tapi dia tidak hanya gagal menghibur Nanhuang Mofeng, lelaki tua itu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, konyol. Mereka hanyalah Raja Ilahi tingkat 5. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat. Benar-benar konyol. Terakhir kali, mereka tidak punya pilihan selain membawa 2 Raja Ilahi tingkat 8 ke medan perang. Akibatnya, mereka menjadi lelucon terbesar dalam pertempuran reruntuhan pusat. Untuk menghindari penghinaan yang sama terulang kembali, mereka mencungkil diri mereka sendiri dan menyewa sekelompok bala bantuan yang kuat. Bahkan yang paling lemah di antara mereka setidaknya adalah Raja Ilahi tingkat 9. Biasanya, Yunce dan Qianye Yinger akan menjadi pemandangan yang menyakitkan mata di dunia manapun, tapi pertempuran reruntuhan pusat. Negara ilahi Phoenix Selatan mungkin berada di peringkat terakhir dalam setiap pertempuran reruntuhan pusat, namun mereka bahkan tidak bisa menderita penghinaan setingkat ini. Kamu salah, kata Yunce dengan nada acuh tak acuh, hanya aku yang akan berpartisipasi. Perkataan Nanhuang Chanyi sempat mengejutkan penonton, namun hanya sedikit. Namun, ketika Nanhuang Mofeng mengatakan, Raja Ilahi tingkat 5, keterkejutan mereka langsung membengkak menjadi keterkejutan dan keheranan. Raja Ilahi tingkat 5, dalam pertempuran reruntuhan pusat. Lelucon macam apa ini? Lebih hebatnya lagi, Nanhuang Chanyi lah yang mengundang mereka secara pribadi. Kalian berdua, mantan putra mahkota Phoenix Selatan, Nanhuang Jiang, langsung mengenali Yunce dan Qianye Yinger. Dia mengerutkan kening dan berkata, Chanyi, kamu tidak boleh bercanda selama pertempuran reruntuhan pusat. Saya tidak bercanda. Yunce belum pernah memberi tahu Nanhuang Chanyi tingkat kedalamannya, dan mustahil baginya untuk mengukur kekuatannya secara akurat karena tingkat kultivasinya. Namun, dia terlihat sangat tenang ketika Nanhuang Mofeng mengucapkan kata-kata Raja Ilahi tingkat 5. Namanya Yunce. Saya tidak sengaja bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini, jadi saya mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat. Kecelakaan. Alis Nanhuang Mofeng semakin tenggelam. Pertempuran reruntuhan pusat bukanlah sebuah permainan, dan tidak ada bala bantuan yang harus dikerahkan tanpa pertimbangan yang matang. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu dengan sembarangan? Kita bisa menampungnya jika dia cukup kuat, tapi dia hanya Raja Ilahi level 5. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam pertempuran reruntuhan pusat. Nanhuang Mofeng memiliki senioritas atas Nanhuang Chanyi, dan kekuatan, status, dan prestisenya berada di urutan kedua setelah Southern Phoenix Divine Sovereign. Mengingat betapa konyolnya keadaan di sekitar perekrutan Yunce, adalah haknya untuk sedikit menegur Nanhuang Chanyi. Paman Feng, kata Nanhuang Jian, saya sendiri pernah bertemu mereka sebelumnya. Dong Suici telah mengancam mereka, dan Chanyi menyelamatkan mereka dari kesulitan.
Itu adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Namun, aku tidak yakin mengapa Chanyi mengambil keputusan ini begitu saja. Mungkin, mata Nan Huang Mofeng tiba-tiba menjadi dingin. Apakah kalian berdua berbohong padanya tentang tingkat kultivasi kalian? Negeri ilahi Phoenix Selatan hanya memiliki 4 raja ilahi tingkat 10, dan mereka terlihat sangat buruk dibandingkan dengan 3 alam lainnya. Jika Yun Ce berbohong kepada Nan Huang Chanyi dan memberitahunya bahwa dia adalah raja ilahi tingkat 10, ada kemungkinan besar Nan Huang Chanyi akan memilih untuk merekrutnya. Sepertinya ini satu-satunya penjelasan yang bisa diterima. Yun Ce tidak bereaksi sama sekali terhadap pertanyaannya, dan Nan Huang Chanyi juga tidak berusaha memberikan penjelasan. Dia menatap Yun Ce dengan pandangan acuh tak acuh dari balik jumbai permata sebelum berbalik menghadap Southern Phoenix Divine Sovereign, bertanya, "Ayah, apa pendapatmu?" Southern Phoenix Divine Sovereign menatap Yun Ce sebentar sebelum bertanya, "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dia?" "Tidak ada sama sekali," jawab Nan Huang Chanyi. Southern Phoenix Divine Sovereign sedikit mengernyit, tapi nadanya lembut. Dia berkata, "Kalau begitu, saya ingin mendengar alasan Anda." "Tidak ada alasan, Ayahanda," kata Nan Huang Chanyi lembut. "Saya mengundangnya murni karena menurut saya ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Itu saja." Southern Phoenix Divine Sovereign tampak terkejut dengan jawabannya. "Itu saja." Nan Huang Chanyi mengangguk. Hanya 10 orang yang diizinkan bertarung di pertempuran reruntuhan pusat. Tidak ada salahnya mempertimbangkan pengganti tambahan. Tidak sesederhana itu. Nan Huang Mofeng berkata dengan nada rendah, "Formasi pertempuran yang kami kirimkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat adalah wajah negara ilahi Phoenix Selatan. Kami selalu menjadi peserta yang lebih lemah, dan formasi pertempuran kami selalu dikecam. Tahukah kamu betapa parahnya kami diejek ketika kami memiliki 2 raja ilahi tingkat 8 dalam formasi pertempuran kami terakhir kali? Untuk menghindari terjadinya penghinaan yang sama, kami membayar mahal hanya untuk mengumpulkan 4 raja ilahi tingkat 10 dan 8 raja ilahi tingkat 9. Tetapi jika kita mengizinkan raja ilahi tingkat 5 memasuki formasi pertempuran kita, tidak akan lama lagi semua orang akan mendengar bahwa bahkan raja ilahi tingkat 5 pun dapat memasuki formasi pertempuran negeri ilahi Phoenix Selatan. Kita akan menjadi bahan tertawaan. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan hal itu terjadi." Kata-kata Nan Huang Mofeng penuh dengan beban. Semua yang dia katakan sepenuhnya masuk akal dan didukung oleh semua orang. "Kami sudah dekat dengan pertempuran reruntuhan pusat, dan Chanyi membuat keputusan ceroboh ini karena dia terlalu mengkhawatirkan kesejahteraan kami. Dia tidak seharusnya disalahkan atas hal ini." Nan Huang Jian buru-buru membela Nan Huang Chanyi sebelum berbalik untuk melihat Yun Ce, berkata, "Kalian berdua, tolong letakkan Southern Phoenix Token dan pergi. Saya tidak tahu bagaimana Anda mempengaruhi Chanyi untuk melakukan kesalahan seperti itu, tetapi negeri suci Phoenix Selatan tidak akan menyalahkan Anda pada kesempatan penting seperti itu. Selain itu, Anda juga dipersilakan untuk mengunjungi alam reruntuhan selatan kapanpun Anda mau setelah pertempuran reruntuhan pusat selesai. Bukan hal yang buruk untuk bisa merekrut 2 raja ilahi tingkat 5 ke dalam kelompok seseorang." Tapi Nan Huang Chanyi mengabaikan kata-kata Nan Huang Jian dan melambai pada keduanya, berkata, "Silakan duduk, kalian berdua." Dia sebenarnya memberi isyarat agar mereka duduk di sampingnya. "Aku," Nan Huang Jian menatapnya dengan tidak percaya dan bingung. "Baiklah," jawab Yun Ce sambil mengangguk sebelum dia dan Qianye Yinger duduk tepat di sebelah Nan Huang Chanyi.
Mereka benar-benar mengabaikan tatapan aneh yang dihujani semua orang dari segala arah. Alis Nan Huang Mofeng tiba-tiba tenggelam saat raut wajahnya berubah menjadi ekspresi marah. "Canyi, kamu, Paman Feng," kata-katanya lembut, tetapi mengandung rasa dingin dan tekanan yang tak terlihat yang memotong kata-kata Nan Huang Mofeng sepenuhnya. "Apakah kamu lupa bahwa aku adalah putri mahkota saat ini? Jika Anda begitu khawatir dengan wajah keluarga kerajaan, bukankah seharusnya Anda memanggil saya dengan sebutan yang mulia? Jadi kenapa kamu memanggilku dengan namaku berulang kali?" Ekspresi Nan Huang Mofeng tiba-tiba membeku. "Ayah kerajaan telah memberiku kekuatan penuh untuk mengarahkan bagaimana kita akan melakukan pertempuran reruntuhan pusat ini. Keputusan saya adalah keputusan akhir, dan tidak seorang pun boleh mempertanyakannya. Saya telah memutuskan bahwa Yun Ce akan ditambahkan ke formasi pertempuran Phoenix Selatan. Masalah ini sudah diselesaikan, dan saya tidak akan mentolerir keberatan lagi." Formasi pertempuran Phoenix Selatan terdiam sesaat. Semua orang saling bertukar pandang. Nan Huang Canyi tidak hanya lembut, seolah-olah dia dilahirkan dengan sedikit emosi. Meski kecantikannya sudah terkenal, namun ia sangat jarang tampil di depan umum. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat, dan karena alasan yang sudah diketahui publik. Nada suaranya mengesankan dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Lupakan yang lain, ini pertama kalinya Nan Huang Jian dan Nan Huang Mofeng melihatnya seperti ini. Selesai. Southern Phoenix Divine Sovereign angkat bicara sementara semua orang masih tercengang. Nada suaranya datar dan tanpa emosi. "Canyi benar. Saya telah memberinya wewenang untuk memimpin formasi pertempuran ini, jadi dia memiliki hak untuk memutuskan segala sesuatu yang terjadi hari ini. Namun, jangan lupa bahwa kamu akan memikul semua tanggung jawab yang akan terjadi akibat hari ini, Canyi." "Canyi mengerti," kata Nan Huang Canyi sebelum sedikit menundukkan kepalanya. Tapi, Nan Huang Jian ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia melihat tatapan mata Southern Phoenix Divine Sovereign dan memaksa dirinya untuk menelan apapun yang ingin dia katakan. Satu-satunya perlawanan yang bisa dia lakukan saat ini adalah tatapan tajam ke arah Yun Ce. Nan Huang Jian adalah ahli terkuat dalam formasi pertempuran mereka, dan bahkan yang terlemah di antara mereka setidaknya adalah Raja Ilahi tingkat 9. Tapi sekarang, Divine King level 5 tiba-tiba bergabung dengan kelompok mereka, lupakan Nan Huang Jian, bahkan 12 peserta lainnya menatap Yun Ce dengan ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Kualitas keseluruhan grup mereka melonjak drastis karena Yun Ce. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa martabat terakhir mereka telah dilucuti dari wajah mereka. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Nan Huang Canyi. Mereka bisa menerima dia merekrut Yun Ce karena dia telah berbohong tentang tingkat kultivasinya, tapi mengapa dia tetap melakukan tindakan bodoh ini bahkan setelah Nan Huang Mofeng mengungkapkan bahwa Yun Ce hanyalah Raja Ilahi tingkat 5. Lebih buruk lagi, Southern Phoenix Divine Sovereign sebenarnya memilih untuk membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Nan Huang Mofeng mengeluarkan suara hef yang berat dan berhenti berbicara. Namun, ekspresinya sangat jelek. Tidak peduli dengan penampilan yang diberikan semua orang padanya, Nan Huang Canyi dengan santai kembali ke tempat duduknya sebelum mengirimkan transmisi suara kepada Yun Ce. "Jangan terlalu mengecewakanku. Kamu tidak akan menyesali ini," kata Yun Ce, "namun, aku penasaran. Seperti yang mereka katakan, saya hanyalah Raja Ilahi tingkat 5. Dari mana datangnya kepercayaanmu padaku?" Nan Huang Canyi meliriknya sebelum menjawab, "Percaya padamu. Apapun maksudmu."
Aku hanya membela martabatku sebagai putri mahkota. Ini adalah hal besar pertama yang menjadi tanggung jawabku sejak aku menjadi putri mahkota. Martabat apa yang saya miliki jika ada yang bisa mengubah keputusan saya sesuka mereka? Juga, saya kira Anda dapat melihat ini sebagai sikap saya yang egois dan menyalahgunakan kekuasaan saya. Yun Che terdiam. Sementara itu, tatapan di sisi lain dari medan pertempuran reruntuhan pusat berubah menjadi kontemplatif. Kakak, itu Yun Che. Dong Suekui berkata, dia bergabung dengan negara suci Phoenix Selatan. Hehe. Dong Sueci terkekeh dan berkata, menarik, menarik. Dia pasti mencari perlindungan dari negeri suci Phoenix Selatan setelah mengetahui apa artinya menyinggung perasaanku. Bagaimanapun juga, Raja Ilahi tingkat 5 adalah kekuatan yang berharga bagi negeri ilahi Phoenix Selatan. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan penghinaan. Kursinya, dia tidak mungkin bergabung dengan formasi pertempuran Phoenix Selatan, bukan? Dong Suekui bertanya dengan alis terangkat. Tidak mungkin, kata Dong Sueci tidak peduli. Raja Ilahi level 5 bertarung di pertempuran reruntuhan pusat. Negara ilahi Phoenix Selatan mungkin tidak punya wajah untuk dibicarakan, tapi mereka tidak cukup malu untuk membuang martabat terakhir mereka. Dong Jiukui sudah memasuki formasi pertempuran sekte reruntuhan timur, tapi dia tidak menyadari Yun Che sedang bersama negara ilahi Phoenix Selatan. Itu karena dia dan reruntuhan timur Divine Sovereign sedang menatap kota dingin utara. Peristiwa hari ini mungkin akan mengubah masa depan dan status sekte reruntuhan timur. Keempat Divine Sovereign terus melihat ke barat saat dimulainya pertempuran reruntuhan pusat semakin dekat. Akhirnya, aura muncul di cakrawala, diikuti dengan suara jujur yang masuk ke telinga semua orang. Bei Hancu, murid Istana Pedang tersembunyi dari Istana Surgawi 9 Cahaya telah datang untuk menghadiri pertempuran reruntuhan pusat. Northern Chill Divine Sovereign segera berdiri sambil tersenyum. 3 Realm King dan praktisi dari setiap sekte juga berdiri. Para penonton menahan nafas, mengangkat kepala dan menatap ke langit dengan ekspresi kegembiraan dan rasa hormat di wajah mereka. Itu bisa dimengerti. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Bei Hancu dan Istana Surgawi 9 Cahaya di reruntuhan 5 Neter? Segera, sebuah bahtera berukuran kecil dengan 2 orang berdiri di atasnya memasuki pandangan semua orang. Salah satunya mengenakan pakaian hitam. Dia memiliki alis yang tegas, mata yang tajam, dan aura yang luar biasa. Itu adalah mantan putra mahkota dingin utara dan murid utama Istana Pedang tersembunyi dari Istana Surgawi 9 Cahaya, Bei Hancu. Orang di sebelahnya adalah seorang pria parubaya yang tampak serius. Namun, dia bukanlah yang mulia pedang tersembunyi. Statusnya jelas lebih rendah daripada Bei Hancu. Di belakang keduanya ada penghalang berbentuk persegi setinggi manusia. Tampaknya menyegel sesuatu, tetapi mustahil untuk melihat atau merasakan apa yang ada di balik kabut kegelapan yang berputar-putar. Tak terhitung orang yang menatap ketika bahtera itu berhenti tepat di atas medan perang reruntuhan pusat. Bei Hancu melompat turun dari atas, diikuti oleh pria parubaya yang berada di belakang Bei Hancu. Namun, bahtera yang dalam tidak bergerak menjauh. Ia terus melayang di langit sambil membawa penghalang hitam itu. Kamu di sini, Chuer. Northern Chill Divine Sovereign berjalan menemui putranya sambil tersenyum. Tekanan agungnya tidak terlihat. Ayah kerajaan. Bei Hancu membungkuk dalam-dalam pada Northern Chill Divine Sovereign sebelum melakukan hal yang sama ke segala arah. Dia berkata, yang ini ditunda karena ada urusan tertentu. Mohon maafkan saya. Ketika tatapannya mencapai negeri ilahi Phoenix Selatan,
dia dengan jelas berhenti untuk melihat Nan Huang Canyi sebentar. Senyuman juga terlihat di wajahnya. Hahaha, penguasa ilahi Phoenix Selatan tertawa keras. Itu keterlaluan, keponakanku sayang. Fakta bahwa kamu berada di sini sudah menambah cahaya pada pertempuran reruntuhan pusat. Jianer, Beihan Chu bahkan belum separuh umurmu, dan tinggi bakatnya tidak perlu disebutkan. Ya, ayah, Nan Huang Jian menjawab dengan hormat, anak ini mematuhi ajaranmu. Fakta bahwa Southern Phoenix Divine Sovereign adalah orang pertama yang memuji Beihan Chu segera menimbulkan keteduhan di atmosfer. Rumor yang menyebar dengan cepat itu semakin mendekati kebenaran. Chuer, di mana tuanmu? Apakah dia akan tampil di lain waktu? Northern Chill Divine Sovereign bertanya sambil tersenyum sambil memegang tangan Beihan Chu. Tidak, ayah kerajaan. Guru seharusnya menemani saya, tetapi sesuatu terjadi di tengah perjalanan kami, dan dia harus pergi untuk mengurus sesuatu. Dia menyuruhku untuk menggantikannya sebagai pengawas pertempuran reruntuhan pusat hari ini, jawab Beihan Chu. Jawaban Beihan Chu sedikit mengejutkan semua orang. Yang Mulia Pedang Tersembunyi tidak akan muncul hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi saat mereka dalam perjalanan ke sini? Tentu saja, Northern Chill Divine Sovereign tidak akan menyerang saat mereka berada di depan umum. Dia mengangguk perlahan dan berkata, saya mengerti. Ini sangat memalukan, tapi sesuatu yang menyangkut bahkan Yang Mulia Pedang Tersembunyi pastilah sangat penting. Tentu saja, hal itu harus menjadi prioritas dalam pertempuran ini. Oh benar, siapa orang di belakangmu? Dia memandang pria parubaya yang berdiri di belakang Beihan Chu dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Pria itu kurang glamor, dan dia tampak seperti bawahan Beihan Chu. Namun, dia benar-benar sekuat dirinya, jika tidak lebih kuat. Dan dia, Northern Chill Divine Sovereign adalah praktisi terkuat di 5 reruntuhan neter. Oh, Beihan Chu buru-buru memperkenalkan pria parubaya itu. Ayah, senior ini adalah pemimpin Unwhite, Lu Bubai. Dia adalah penguasa istana ketiga dari Istana Pedang Tersembunyi. Pernyataan Beihan Chu menyebabkan hati semua orang termasuk Northern Chill Divine Sovereign berdebar kencang. Pemimpin istana ketiga dari Istana Pedang Tersembunyi adalah eksistensi yang transenden. Sejak dia berdiri di belakang Beihan Chu, tidak ada yang menyadari siapa dia sebenarnya sampai sekarang. Northern Chill Divine Sovereign dengan cepat menurunkan tubuh bagian atasnya saat dia memulai dengan suara yang diwarnai dengan kecemasan, salam, Superior Unwhite. Raja kecil ini bernama Beihan Suo. Mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya sebelumnya. Kata-katamu tidak diperlukan. Superior Unwhite memotongnya dengan acuh tak acuh sebelum Northern Chill Divine Sovereign menyelesaikan kalimatnya. Dia berkata, saya di sini hanya untuk melindungi Tuan Muda Istana. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Anda mungkin berpura-pura seolah saya tidak ada. Kata-kata Superior Unwhite menyebabkan Beihan Suo tiba-tiba mendongak, Tuan Muda Istana. Bukan hanya itu saja yang menarik perhatiannya. Tidak masuk akal jika penguasa istana ketiga dari Istana Pedang Tersembunyi bertindak sebagai pengawal Beihan Chu dan berdiri di belakangnya. Superior Unwhite meliriknya ke samping. Apakah kamu belum mendengarnya? Tuan Muda Istana telah memasuki peringkat penguasa surgawi wilayah utara. 5 kata itu muncul di mata semua orang seperti badai petir. Pikiran Northern Chill Divine Sovereign, praktisi nomor 1 dari 5 reruntuhan neter menjadi kosong sama sekali. Wajahnya memerah, dan berbicara gagap apa yang kamu katakan?